Coba sebelum sini Vini saya akan bahas. Inilah peran bajak laut topi jerami bersama Dr. Vega Pang. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan bahas kira-kira apa sih yang Oda plotkan dengan Luffy dan krunya harus sampai ke Pulau Egghead, tempat kediaman Dr. Vega Pang. Di mana beberapa bahasan terkait Vega Pang dan lain-lainnya juga sudah pernah saya bahas di video sebelum ini. Nah, kali ini kita akan fokus membahas kira-kira apa aja ya yang akan terjadi di satu pulau luar biasa ini dan ada hubungannya dengan bajak laut topi jerami. Kita akan mulai dulu dari satu yang paling jelas, yaitu Franky. Ya, udah jelas lah ya, dia akan menjadi bintang di satu mini arc ini. Apalagi jika kita berbicara masalah robot, engineering, mesin, wah editor nih anak mesin. Dan tentu saja persaintisan juga pasti ada hubungan dengan Franky. Franky sendiri dia dilempar ke kampung halaman Vega Pang di Karakuri Island dan berhasil melihat banyak sekali hasil riset Dr. Vega Pang ketika muda ada di sana. Termasuk hal-hal seperti Line Egg Factor dan Cybernetics. Dan dua itulah bisa kita bilang yang belum cukup pengetahuan bagi Franky tersebut. Bahkan dia sendiri bilang hasil penelitian Vega Pang tidak akan bisa dilakukan dalam waktu ratusan tahun ke depan. Tapi ada satu yang mencurigakan ketika dia mengeluarkan Franky Shogunnya untuk pertama kali. Di situ dia bilang jika robot itu salah satu impian Dr. Vega Pang yang desainnya berhasil disempurnakan oleh Franky. Yang dia ingin agar Dr. Vega Pang melihatnya sendiri. Yang mari kita lihat nih bagaimana ya respon Vega Pang ketika melihat Shogun dari Franky. Yang sebenarnya robot buatan Vega Pang yang kita lihat pun itu sudah sangat gila sekali. Tapi satu yang paling menarik juga adalah Oda memberikan feat terkait bounty Franky yang diubah menjadi bounty dari Sunny. Ingat, perubahan feat seperti ini jelas akan bawa dampak yang menurut saya bakal memiliki plotnya sendiri. Contohlah ketika Sanji yang bounty-nya diubah menjadi Only Alive. Taunya Sanjay anak dari keluarga bangsawan Vinsmoke dan sekarang bounty dari Franky. Yang menarik sekali nih, apakah Sunny mungkin nanti akan benar-benar diubah menjadi robot dan punya bounty-nya sendiri? Lalu karakter selanjutnya juga yang mungkin akan punya peran di arc ini adalah Sanji. Ya, untuk ini pun sebenarnya cukup jelas lah ya. Vega Pang dia memiliki hubungan dengan ayahnya yaitu Vinsmoke Jack, dan Sanji pun tahu akan hal itu. Karena dia sendiri pernah diceritakan oleh adiknya yaitu Yonji. Dia kemungkinan akan mendapatkan hal-hal terkait scientist match dan kemungkinan juga dia akan bersama Franky untuk mempelajari blueprint kehidupan. Saya ingat ketika Sanji versus Queen dan melihat Queen berhasil membuat laser berkali-kali semudah itu, dia pun senyum sambil berkata, Franky pasti akan senang jika mengetahui hal tersebut. Tapi di satu sisi juga kita tahu bagaimana Queen berkali-kali mengatakan Sanji seakan-akan dia mempunyai ras Lunarian dalam tubuhnya. Terutama kenapa Sanji ini dia bisa mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Yang apakah mungkin akan terjawab bahwa Judge mengambil gen dari ras-ras lain kepada anak-anak Vinsmoke-nya. Contohlah, Sanji dari Lunarian dapat menghasilkan api dan Niji dari suku Ming dapat menghasilkan elektro atau petirnya. Dimana bahasan terkait Sanji Lunarian pun sudah pernah saya bahas lengkap di Mega Teori ini jika kalian penasaran. Dan karakter lain juga adalah Chopper. Ya, tentu saja sang dokter kapal kita yang memiliki banyak kepentingan terutama berhubungan dengan gigantifikasi. Ya benar, dari bagaimana dia gagal menyembuhkan anak-anak di Tang Hazard saja akibat obat stimulan tersebut yang dibuat oleh Caesar, itu ada hubungannya dengan gigantifikasi juga. Chopper juga dia mempelajari terkait Smile dan buah iblis buatan dari Vega Pang dan bahkan adanya efek samping dari pemakannya yang dia masih belum berhasil untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di Wano Kuni. Dan jika kita kembali ke gigantifikasi lagi, bukankah sudah terkonfirmasi jika perubahan Chopper di Monster Point ini adalah salah satu bentuk dari gigantifikasi juga?
Makanya dia meminta bantuan Caesar untuk mengubah Rumble Ball-nya kan. Nah mungkin di sini dia akan menyempurnakan Rumble Ball-nya lagi, yang jangan-jangan nanti gigantifikasi dari Chopper akan sangat sempurna, yang lagi-lagi peran gigantifikasi ini sangat penting selama cerita One Piece. Lanjut untuk Nami, ya sebenarnya memang tidak banyak sih yang bisa kita hubungkan, tapi dialah orang pertama yang mendengar terkait Vegapunk di bajak laut tepi jerami ketika Koby bicarakannya dengan Luffy. Karena ingat, Luffy kan tidak akan peduli akan hal-hal seperti itu. Dan pembicaraan yang didengar pun adalah bahwa buah iblis dapat dimasukkan ke dalam benda mati, dan bukankah saat ini Zeus ada di dalam benda mati Nami, yaitu taknya, dan dia mungkin dapat mengimprove hal tersebut. Dan untuk Usopp yang kurang lebih menurut saya ini juga akan mirip seperti Nami. Dia mungkin akan mempelajari cara memasukkan buah iblis ke dalam senjatanya, yang wah bukankah ini akan menjadi daya tahan baru bagi Usopp ketika harus bertarung close combat. Dan jarak jauh juga tinggal berubah lagi menjadi ketapelnya, dan ya kita tahu lah kemampuan sniper dari Usopp sehebat apa. Atau terkait senjata-senjatanya sekarang, yaitu buah-buahan yang dia pelajari dari Heraklesan. Dan kalau masalah botanis atau ahli tanaman, bukankah itu nyambung ke Mont Blanc Nolan? Dan lagi-lagi kalau Nolan, bukankah Usopp pernah bilang jika dia adalah keturunannya, yang menarik nih untuk bahasannya. Nah, dimana untuk karakter-karakter ini sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan Vegapunk. Contoh lah seperti Jinbei. Dia adalah mantan Shichibukai yang ditangkap di Impel Down di Arc Marineford. Mungkin saja dia akan mempelajari bagaimana Seraphim bekerja, karena toh sekarang dia terpisah bersama Luffy dan Chopper. Dan untuk Brook sendiri sebenarnya tidak banyak juga yang saya pikirkan bisa ada hubungan dengan Dr. Vegapunk, kecuali dia memakan buah iblis yang sangat unik, Yomi Yomi Nomi, yang mungkin dia bisa bertanya atau mengetahui bagaimana kerja buah iblis dari Vegapunk. Dan untuk Robin, sebenarnya ini juga adalah karakter yang tidak bisa dihubungkan dengan Dr. Vegapunk, karena bedalah antara ilmuwan dan sejarawan. Tapi apakah akhirnya kita akan mengetahui jika Vegapunk juga bagian dari pasukan revolusioner? Dimana mungkin Robin dengan Zoro dan Bonnie akan mengungkap hal itu juga. Toh bukankah Zoro juga dia memiliki hubungan dengan Bartolomeo Kuma kan? Dan yang terakhir adalah Sencho kita, yaitu Luffy. Ya, satu hal penting dari Luffy adalah yang berhubungan dengan dunia, tentu saja buah iblisnya. Dan ingat, Oda pun pernah berkata di SBS dahulu bahwa akan ada profesor yang menjelaskan bagaimana buah iblis akan bekerja. Walaupun itu sudah berapa belas tahun yang lalu ya, kalau tidak salah di SBS full 40-an, setidaknya Vegapunk pun akhirnya baru dimunculkan pada saat ini. Ya, seperti yang saya sampaikan juga di video sebelum ini, Vegapunk adalah salah satu karakter yang paling lama, bahkan selama 16 tahun, karena namanya pertama kali disebut di tahun 2006 dan baru dimunculkan di 2022. Jadi wajar lah ini gapnya benar-benar sangat jauh sekali. Toh bukankah satu hal yang paling penting dan menjadi fundamental atau dasar dari serial One Piece ini adalah Devil Nomi, aka buah iblis. Tapi setelah 1000 chapter lebih, kita masih belum tahu bagaimana buah iblis ini bekerja dan bagaimana dia diciptakan, bukan? Ya mungkin special case untuk Luffy dengan buah iblis nikahnya yang bahkan sudah disindir oleh Bonnie di awal Pulau Egghead ini. Kemungkinan ini akan menjadi hal penting juga bagi Vegapunk untuk meneliti kapten kita. Nah, jadi itulah setidaknya beberapa hal yang bisa saya hubungkan dari bajak laut tepi jerami dengan Dr. Vegapunk. Ternyata lebih banyak dari yang saya pikirkan di awal ya, yang sekiranya cuma tipis-tipis doang. Entah apakah bakal terjadi atau tidak, itu sebenarnya bukan masalah, karena kita juga kan masih belum tahu apa motif dari Dr. Vegapunk ini. Ya kira-kira ada yang miss gak ya hubungan antara semuanya? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian. Nah, karena kebetulan banget nih, hari ini adalah Shopee 10/10. Waktunya diskon besar-besaran. Yuk, gaskan banget buat kalian para promo hunter atau diskon hunter. Sedang ada diskon all item di DNA Merchandise hanya 90.000 saja. Yuk buruan, promo hanya berlaku untuk 1 hari saja. Ya, namanya juga udah 10/10. Dapatkan desain-desain out of the box dengan harga promo. Langsung klik link Shopee di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.